Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah. Hari ini Ustazah akan mempelajari bahasa Indonesia tentang daerah tempat tinggalku yang isinya yaitu cerita fiksi. Nah, sebelum itu kalian bisa persiapkan dulu modul dan alat tulisnya, kemudian kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan masih ingat nggak kemarin bahasa Jawa Ustazah pernah menjelaskan tentang cerita rakyat, ya kan? Nah, cerita rakyat itu termasuk cerita fiksi. Kata fiksi berarti rekaan atau hayalan atau tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi nggak pasti hayalan, ya. Nah, jadi cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi penulisnya dan bersifat rekaan. Jadi sini bisa dipahami. Jadi sifatnya itu hayalan atau rekaan. Nah, jenis-jenis cerita fiksi di sini ada 3. Yang pertama yaitu cerita rakyat, yang kedua cerpen, yang ketiga novel. Yang pertama kita bahas yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat di sini ada 5. Nah, cerita rakyat di sini ada 5. Apa aja itu? Cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Jadi ceritanya itu lucu. Isinya cerita pendek tapi isinya itu hal-hal bodoh atau kecerdikan seseorang yang sifatnya itu lucu. Bisa bikin kita ketawa. Contohnya apa? Contohnya Pak Pandi, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Banyak sekali cerita jenaka. Yang kedua, mite. Mite apa? Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Jadi ceritanya itu mengandung kepercayaan atau masalah-masalah gaib. Contohnya, Putri Tunjung Puih dan Putri dari Bambu. Itu contohnya. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, jadi cerita fabel ini cerita yang karakternya adalah hewan. Tapi hewan ini memiliki sifat yang menyerupai manusia. Jadi tokohnya hewan adalah fabel. Nah, fabel ini cerita fiksi atau hayalan belaka atau fantasi. Jadi, fabel juga memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Fabel ini sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Contohnya, kancil dengan buaya dan burung bangau. Nah, tokohnya itu hewan, tapi mengandung pesan moral yang harus kita ambil. Terus, ceritanya seperti manusia. Itu yang namanya fabel. Selanjutnya ada sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Misalnya, kepahlawanan. Contohnya, Calon Arang dan Lutung Kasarung. Jadi yang mengandung unsur-unsur sejarah. Misalnya Lutung Kasarung, Calon Arang, atau yang di Betawi itu namanya apa? Yang di Betawi itu yang Benyamin itu temennya tuh apa itu sudah lupa. Nah, ciri-ciri cerita rakyat juga ada. Ciri-ciri cerita rakyat di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, bersifat lisan. Yang kedua, penciptanya anonim atau tidak dikenal. Yang ketiga, bersifat komunal atau milik bersama. Yang keempat, bentuk dan isinya statis.
Yang kelima, mencerminkan aturan-aturan hidup. Yang keenam, istana sentris. Itu adalah ciri-ciri cerita rakyat. Yang kedua, yaitu cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerita, tapi ceritanya pendek, gitu. Cerpen itu dapat diselesaikan dibaca dalam sekali duduk. Contoh, cerpen anak-anak pada majalah atau surat kabar. Yang di majalah Bobo itu kan banyak cerpen ya. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Jadi ceritanya itu panjang, bentuknya seperti buku. Contohnya, Laskar Pelangi, karya Andrean Hirata. Jadi ceritanya panjang seperti buku, tetapi mengandung rangkaian kehidupan seseorang, gitu. Nah, unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita kalian pasti sudah hafal betul ya, karena semester 1 Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang dongeng. Dan ada unsur-unsurnya. Nah, ini termasuk juga. Unsur-unsur cerita yang pertama yaitu alur atau plot. Alur atau plot ini adalah kalian bisa buka di modul halaman 22. Ya. Nah, alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi suatu kesatuan yang dipadu bulat dan utuh. Jadi alur itu rangkaian-rangkaian ceritanya. Dari mulai awal, hikayat, gawatan atau rumitan, puncaknya, kemudian leraiannya. Nah, jadi alur itu rangkaian-rangkaian cerita dari yang mulai kita nggak kenal, kemudian kenal, terus menjadi teman, terus sahabat, bertengkar, dan baikan lagi. Itu seperti itu contohnya. Kemudian yang B adalah tokoh. Tokoh jelas ya, orangnya ya, orang yang memerankan dalam suatu cerita tersebut. Jadi orang yang memerankan dalam cerita tersebut gitu. Yang ketiga, latar atau setting. Latar atau setting itu jelas atau biasa kita sebut yaitu lokasi. Latar atau setting tempat atau lokasi kejadian. Lokasi atau tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, di situ anak-anak bisa lihat di halaman 23. Macam-macam latar, ada latar setting tempat, setting waktu, setting suasana. Jadi tempat jelas tempatnya peristiwa di mana, ada di pasar, di kafe, di sekolah, di rumah. Kalau latar setting waktu itu kapan peristiwa itu terjadi. Ya bisa siang, malam, sore, atau kapan. Kalau setting suasana itu contohnya ya suasana bahagia, suasana sedih, suasana rumit itu. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam cerita yang ditulis. Nah, sudut pandang itu ada 3. Orang pertama sebagai pelaku utama, orang pertama sebagai pelaku sampingan, dan orang ketiga. Itu sudut pandangnya. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah. Jadi, gaya bahasa itu cara kita menyampaikan cerita atau tekniknya kepada si penonton itu. Dan gaya bahasanya itu secara indah dan harmonis sehingga menciptakan suasana yang bermakna. Itu. Ada contohnya di sini gaya bahasanya itu macam-macam. Yang pertama hiperbola. Hiperbola itu dilebih-lebihkan. Ceritanya mengandung suatu pernyataan yang berlebihan atau membesar-besarkan suatu masalah. Paradok. Paradok itu yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Terus simile itu gaya bahasa yang berupa perbandingan
yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Yang keempat itu gaya bahasa metafora. Metafora itu membandingkan dua hal secara langsung. Contohnya, pemuda-pemudi adalah bunga-bunga bangsa. Itu contohnya. Personifikasi. Personifikasi itu gaya bahasa yang kiasan atau menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat manusia. Jadi, benda mati tapi seolah-olah punya sifat manusia, itu namanya personifikasi. Itu adalah, dari kelima itu adalah gaya bahasa. Ada di modul halaman 23. Nah, unsur-unsur cerita yang keenam adalah tema. Tema jelas ya. Sesuatu yang menjadi dasar cerita dan selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan. Nah, kalau yang terakhir, amanat atau pesan. Amanat atau pesan jelas, pesan yang terkandung dalam suatu cerita yang bisa kita ambil positifnya. Nah, selain itu kan ada unsur-unsur cerita ya Mbak ya. Ternyata ada unsur ekstrinsiknya atau di luar. Kalau ini unsur-unsur intrinsik di dalam cerita. Kalau unsur-unsur ekstrinsik di luar cerita itu ada di modul halaman 24. Nah, 24. Dibuka ya. Unsur-unsur ekstrinsik meliputi apa aja? Yang pertama biografi pengarang, yang kedua ideologi yang dianut pengarang, yang ketiga agama yang dianut pengarang, yang keempat kedudukan pengarang cerita di masyarakat, yang kelima waktu yang melingkupi cerita itu diciptakan. Terus yang keenam pendidikan pengarang. Jadi ada pengarangnya, ada identitas pengarangnya di dalam cerita tersebut. Itu kalau misal contoh novel itu ada nama pengarangnya, pendidikannya, identitasnya, dan lain-lain. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ada tugas siswa, kerjakan soal Ayo Berlatih halaman 24. Ayo Berlatih halaman 24 di modul. Hasilnya difoto, kemudian japri ke Ustazah Ani. Nah, sampai di sini anak-anak, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kalian bisa langsung kerjakan, tapi kalau ada kalian bisa hubungi Ustazah Ani langsung ya ke WA. Ya, Ustazah akhiri anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.